SMPN 1 Talipura yang berkualitas. Mari kita semua bangkit berdiri merayakan peristiwa syukur kita dengan nyanyian pembuka. Berada bersama dengan kita, para orang tua dan komite, para siswa, kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, kami hormati Bapak Camat Talipura yang mewakili, yang kami hormati para alumni dan tamu undangan, dan yang kami hormati pula para guru dan staf SMPN 1 Talipura dan Bapak Ibu Guru Smart Santo Yosef Tanah Air yang kami cintai, adik-adikku sekalian, singkatnya kita semua yang hadir dalam perayaan syukur ini. Sekali lagi, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Sebagai insan beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat rezeki, sehingga masih diberikan waktu untuk menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah tulus menyempatkan diri menghadiri diri dalam acara ini dalam rangka ikut bersama-sama memeriahkan hari ulang tahun sekolah kita SMPN 1 Talipura yang ke-39 tahun, dengan mengangkat tema bersama sukseskan Merdeka Belajar, wujudkan SMPN Negeri 1 Talipura yang berkualitas. Semoga segala niat baik kita memperoleh berkat dari Tuhan. Hadirin yang kami muliakan, tanpa memperpanjang kata, marilah kita mengikuti beberapa rangkaian acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia Hari Ulang Tahun SMP Negeri 1 Talipura kepada yang membawakan. Waktu dan tempat kami berikan. Salam, salam, nama budaya, nama kebajikan, salam sehat. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Talipura, para alumni, Bapak Romo Pastor Broki Maria Bintang Laut Nabe, Bapak Romo Moses yang telah hadir, Bapak Romo Rudi, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Talipura, dan Smart Santo Yosef. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku SMP Negeri 1 Talipura, singkatnya semua hadirin yang hadir dalam kesempatan ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua datang hadir di tempat ini untuk bersama-sama merayakan HUT SMP Negeri 1 Talipura yang ke-39. Untuk itu, izinkan saya sebagai Ketua Panitia untuk membacakan laporan kepanitiaan ini. Yang pertama, latar belakang. 39 tahun perjalanan SMP Negeri 1 Talipura dalam mengabdikan diri di bidang pendidikan merupakan usia yang panjang dan matang bagi sebuah lembaga pendidikan yang merupakan sebuah wadah terdepan yang bertugas mencetak generasi-generasi muda yang akan datang demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Penyelenggaraan peringatan HUT SMP Negeri 1 Talipura ke-39 yang acara puncaknya sedang terlaksana saat ini
merupakan langkah taktik yang ditujukan kepada anggota keluarga SMP Negeri Sutalipura untuk memaknakan seluruh sumber daya yang dimiliki demi menciptakan semangat kebersamaan dan lingkungan yang lebih baik, kondusif, sehingga terwujud budaya dan kinerja yang lebih baik, dilandasi semangat kompetisi yang positif, sportif, dan inovatif. Selain itu, melakukan kegiatan ini juga dapat berfungsi untuk menggali potensi siswa sehingga dapat memanfaatkan untuk kemajuan SMP Negeri Sutalipura di berbagai bidang. Yang kedua, dasar kegiatan. Yang menjadi dasar kegiatan perayaan HUT SMP Negeri Sutalipura ini adalah A. Program kerja SMP Negeri Sutalipura. B. Rapat Dewan Guru Pegawai SMP Negeri Sutalipura dan rapat panitia HUT SMP Negeri Sutalipura. Yang ketiga, tujuan. Yang pertama, menjalani kerjasama antara SMP Negeri Sutalipura dengan seluruh insan pendidikan, pemerhati pendidikan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri Sutalipura. Kedua, memupuk jiwa dan semangat sosial, gotong royong, dan cinta lingkungan, seni, dan budaya sebagai wujud insan Pancasila. Yang ketiga, membina tali silaturahmi dan kepedulian alumni kepada SMP Negeri Sutalipura. Yang keempat, tema. Adapun tema yang diangkat pada ulang tahun SMP Negeri Sutalipura ke-39 ini adalah bersama sukseskan Merdeka Belajar, wujudkan SMP Negeri Sutalipura yang berkualitas. Yang kelima, bentuk kegiatan. Kegiatan yang dirancang untuk menyongsong HUT SMP Negeri Sutalipura adalah yang pertama, perlombaan tingkat sekolah yang terdiri dari lomba akademik, yaitu lomba baca kitab suci dan mazmur pada bulan kitab suci. Kedua, lomba pidato bahasa Indonesia, bahasa Inggris, storytelling, puisi, cerdas cermat, dan pohon slogan. Yang berikut, lomba non akademik. Lomba non akademik itu yang pertama, lomba futsal bagi putra dan lomba voli bagi putri. Yang terakhir, dana. Adapun sumber dana yang diperoleh untuk kegiatan HUT SMP Negeri Sutalipura ke-39 ini berasal dari yang pertama, sumbangan guru dan pegawai SMP Negeri Sutalipura sebesar 3.400.000. Sumbangan komite 2 juta. Total dana keseluruhannya 5.400.000 dengan rincian yang digunakan untuk membeli hadiah bagi para peserta yang mendapatkan juara dalam perlombaan dan konsumsi mulai dari perlombaan, jalan santai, dan acara puncak hari ini. Demikianlah laporan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih. Sutalipura, kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Romo Pastor Farukinebe, Bapak Romoyan, Bapak Romo Moses, dan Bapak Romo Rudi yang tadi pagi sudah memimpin kami dalam misa. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Talipura yang telah purna bakti tetapi bersedia untuk datang bersama kami pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alumni SMP Negeri 1 Talipura, meskipun sibuk masih menyempatkan waktu untuk bersama kami. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pegawai SMP Negeri 1 Talipura, SMAK 1 Yosef Tanah Air yang telah bersama kami mengikuti kegiatan HUT SMP Negeri 1 Talipura pada pagi hari ini. Pengurus komite yang diwakili oleh Ketua Komite, Mama Suster, terima kasih sudah hadir bersama kami. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku semuanya. Sekali lagi, selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Tetap biasa, tetap semangat, siap juga. Once again. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat, siap juga. Thank you very much. Terima kasih untuk semuanya. Sebagai umat yang beriman, saya mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, atas segala nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini untuk merayakan hari bahagia kita bersama, yaitu ulang tahun SMP Negeri 1 Talipura yang ke-39 yang sebentar lagi akan memasuki Pancawindo. Hadirin yang saya hormati, pada tempat yang pertama dan utama ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang pertama Panitia HUT SMP Negeri 1 Talipura yang ke-39 atas semua kerja kerasnya, kolaborasinya, sehingga acara puncak hari ini dapat kita laksanakan bersama dalam satu ikatan kekeluargaan. Dua, kepada para pendiri, para guru dan pegawai pendahulu yang sudah berhasil mendidik para alumni sehingga sukses di tempat kerjanya masing-masing. Tiga, para alumni SMP Negeri 1 Talipura yang di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk kembali membangun alma mater tercinta. Yang keempat, terima kasih juga untuk Bapak Romoyan sebagai Pastor Farukinebe. Cintanya beliau akan pendidikan, beliau sangat mencintai pendidikan, beliau juga mencintai umat-umatnya yang ada di SMP Negeri 1 Talipura. Maka meskipun sibuk, beliau selalu meluangkan waktu untuk SMP Negeri 1 Talipura. Hadirin yang saya hormati, marilah bersama-sama kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada sekolah kita tercinta. Sama-sama ya. Selamat ulang tahun SMP Negeri 1 Talipura. Semoga dengan bertambahnya usiamu, engkau semakin maju, semakin berkualitas, dalam menghasilkan generasi bangsa yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Amin. Terima kasih. Momen perayaan ulang tahun di sekolah kita ini tentu saja bukan sekedar sebuah perayaan untuk kesenangan belaka, namun lebih dari itu, perayaan ini merupakan salah satu bentuk refleksi diri atas apa yang telah terjadi di sekolah kita dari sejak pertama didirikan hingga sekarang ini. Kita jadikan perayaan ulang tahun ini sebagai salah satu bentuk
introspeksi diri untuk mewujudkan visi dan misi sekolah agar mampu menjadi salah satu sekolah yang bermutu, sekolah yang berkualitas, sekolah yang mampu menghasilkan generasi-generasi tangguh yang siap bersaing di era globalisasi ini, generasi-generasi Pancasila, generasi-generasi abad 21. Seluruh hadirin yang terhormat dan saya banggakan, Insinyur Soekarno pada saat memimpin bangsa Indonesia membawa ke pintu kemerdekaan. Bangsa Indonesia bisa merdeka saat itu karena Soekarno menggandengkan tangannya dengan para ulama. Saya juga ingin SMP Negeri 1 Talipura maju, maka saya juga menggandeng ulama. Karena di sini adalah mayoritasnya Katolik, ulamanya adalah seorang Katolik, maka saya menggandeng beliau untuk memajukan lembaga ini. Ulama dan Umara itu kami yang di pemerintahan, beliau itu ulama. Kalau kita bergandengan tangan, saya yakin bahwa apa yang kita pimpin hari ini pasti akan maju. Karena mereka yang keluar dari mulut-mulut mereka itu hanyalah kebenaran. Maka pada saat kita berjalan mengalami kepincangan di jalan, mereka lah yang akan meluruskannya. Maka saya ajak kepada kita semua, pada saat Bapak Romo datang ke sekolah, jangan pernah muncul pikiran negatif tentang beliau. Beliau hadir karena beliau mencintai kita semua, mencintai alma mater ini, mencintai tugasnya sebagai imam yang akan membawa kalian menuju jalan yang benar. Semangat perayaan HUT SMP Negeri 1 Talipura ke-39 ini kami mengangkat tema bersama sukseskan Merdeka Belajar, wujudkan SMP Negeri 1 Talipura yang berkualitas. Tadi Bapak Romo bilang berat, memang berat, tapi saya tidak takut. Semua mengalami proses. Saat ini anak-anak saya sedang berproses, guru-guru saya juga sedang berproses. Semua melalui guru penggerak benar. Sekolah kita satu guru yang sudah lulus guru penggerak, tetapi masih dalam proses. Sekolah kita juga insya Allah mohon doa restu akan menjadi sekolah penggerak. Jadi ada guru penggerak, ada sekolah penggerak. Guru penggerak diikuti oleh guru, sekolah penggerak diikuti oleh kepala sekolah. Mohon doa restunya, semoga amanah yang dititipkan pada kami dapat kami jalankan untuk mengangkat lembaga menjadi yang terbaik. Mengapa harus tema ini yang saya angkatkan? Sukses yang kami angkat. Sukses bersama, bersama sukseskan. Setiap individu tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Sehebat apapun manusia, pasti selalu membutuhkan orang lain. Tuhan menciptakan kita semua berbeda, penuh kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kita menutupi kekurangan teman, kelebihan teman menutupi kekurangan kami. Maka perbedaan itulah yang akan saling melengkapi. Perbedaan itulah yang membuat kita semakin hebat. Orang hebat harus membuka diri, menerima kelebihan dan kekurangan teman, saling memberi, saling menerima, saling mendukung. Itulah sukses bersama. Wujudkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar sebelum disuarakan oleh Mendikbud kita saat ini Nadiem Makarim, Merdeka Belajar juga sudah pernah disuarakan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara yang memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Relevansi kurikulum yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara di masanya tidak lekang oleh waktu. Sampai saat ini, pemikiran dan gagasan-gagasan beliau tetap menjadi akar dan fondasi bagi sistem pendidikan kita. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang merdeka. Tujuan dari pendidikan adalah kemerdekaan. Merdeka berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja, dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain.
Konsep ini termaktub dalam 3 semboyan dalam bahasa Jawa, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di depan sebagai pemimpin, di tengah sebagai penyemangat, dan di belakang sebagai pendorong. Semboyan Tuturi Handayani diabadikan dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jiwa yang merdeka diperlukan sepanjang zaman agar bangsa Indonesia tidak didikte oleh negara lain. Ki Hajar Dewantara juga memiliki istilah sistem AMON, yakni melarang adanya hukuman dan paksaan kepada peserta didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitasnya. Untuk itu, satu-satunya jalur untuk memerdekakan setiap manusia agar dapat menjadi dirinya sendiri, dapat berkarya membangun agama, bangsa, dan negara, hanyalah melalui pendidikan yang berkualitas. Mendikbud telah meluncurkan kebijakan baru dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, diganti menjadi AN. Ujian nasional diganti menjadi AN, Asesmen Nasional. UNBK diganti menjadi ANBK, Ujian Nasional Berbasis Kompetensi. UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer, diganti menjadi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Yang diujikan dalam ANBK adalah AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, Literasi Membaca, dan Literasi Numerik. Yang kedua, penyederhanaan RPP. Yang ketiga, penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi, sehingga tidak ada lagi yang namanya sekolah unggulan. Semua sekolah sama. Dia setuju, sekolah sama. Penilaian pertama mengenai survei karakter. Survei karakter meliputi pengetahuan kebinekaan gotong royong. Siswa akan termotivasi untuk bersikap peduli terhadap lingkungan sekitarnya maupun mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, survei literasi, berupa cara bernalar dan menggunakan bahasa. Ini mendorong peserta didik dalam bernalar dan pemahaman menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, survei numerasi, literasi numerasi, berupa pemahaman matematika. Siswa didorong untuk berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Sikap-sikap tersebut relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai Tripusat Pendidikan yang diterima oleh peserta didik dalam 3 ruang lingkup, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Wujudkan SMP Negeri 1 yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas saat ini adalah pendidikan abad 21 yang terdiri atas 3 komponen utama, yaitu karakter, kompetensi, dan literasi. Proyeksi abad 21 yang terdiri atas 3 komponen tersebut, yang pertama adalah karakter atau akhlak. Karakter ini diakui secara dunia, bukan hanya di Indonesia tetapi secara dunia. Karakter memang berat. Karakter ini ada 2, yaitu karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral terdiri atas iman, takwa, jujur, rendah hati, ikhlas, itu adalah karakter moral. Sedangkan karakter kinerja yaitu kerja keras, ulet, tangguh, tak mudah menyerah, kerja tuntas. Karakter yang kita butuhkan di sini adalah orang yang bermoral dan memiliki kinerja yang bagus. Karena dia boleh jujur, tetapi kalau malas, negara tidak pakai. Iman, takwanya bagus, tetapi kalau tidak ulet, negara juga tidak pakai. Dia kerjanya bagus, tuntas, tapi tidak bisa dipegang. Orangnya sombong, tidak mau menerima orang lain, itu juga negara tidak pakai. Yang dibutuhkan di sini adalah karakter moral dan karakter kinerja. Kerja bagus, ulet, tangguh, imannya baik, jujur, terbuka, ikhlas, itu yang dibutuhkan. Dan saya menginginkan guru-guru saya, anak-anak didik saya, kedepannya harus bermoral, harus berkarakter, baik karakter moral maupun karakter kinerja. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi yang dibutuhkan di sini adalah 4K, yaitu berpikir kritis, kreatif,
komunikatif, dan kolaboratif. Setiap masalah harus dipecahkan oleh peserta didik dengan bimbingan guru. Setiap peserta didik banyak membaca, dia akan banyak bertanya. Setelah banyak bertanya, dia akan mencari tahu sendiri jawabannya. Semuanya kembali pada peserta didik dan guru-guru. Guru yang hebat akan melahirkan peserta didik yang hebat. Di sini salah satu kompetensi adalah kolaboratif. Sudah terjadi di sekolah ini, saya lihat anak-anak OSIS sudah mulai bekerja sama, mulai belajar berorganisasi, mulai bertanya pada guru bahwa kalau setelah ini saya harus buat apa, itu sudah mulai berprotes. Jadi Bapak Romo takut, saya tidak takut. Saya yakin bahwa anak-anak saya bisa, guru-guru saya bisa. Kalau kita tidak pernah memulai, kita tidak akan pernah tahu kita bisa atau tidak. Ada tantangan biasa, tantangan membuat kita menjadi besar. Yakin pada diri sendiri, berusaha bersama, saling mendukung, saling menopang. Saya yakin ke depan SMP Negeri 1 Talipura pasti akan sukses. Amin. Literasi atau keterbukaan wawasan itu minimal harus 5, yaitu literasi membaca, numerik, budaya, teknologi, dan keuangan. Yang kita jalani di sekolah ini 15 menit sebelum KBM dimulai adalah baru literasi membaca. Hadirin yang saya hormati, adapun kegiatan yang dilaksanakan menyongsong HUT SMP Negeri 1 Talipura tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia. Sekarang saya hanya menyampaikan perubahan yang terjadi pada SMP Negeri 1 Talipura. Di usianya yang ke-38, waktu itu usia saya di sini 3 bulan, itu alumni menyumbangkan drum band untuk SMP Negeri 1 Talipura. Tepuk tangan dulu untuk para alumni. Tidak mudah meyakinkan orang untuk memberikan kita uang. Saya juga tidak tahu kenapa saya ingin beli drum band waktu itu. Waktu saya injakan kaki pertama kali di SMP Negeri 1 Talipura pada tanggal sekitar tanggal berapa Juli saya lupa. Saya waktu diantar oleh kepala dinas. Setelah pelantikan terus beliau antar saya ke sini sekitar tanggal 3 Juli. 3 Juli antar ke sini. Saat kaki saya berdiri di halaman SMP Negeri 1 Talipura, hati saya memandang lapangan yang begitu luas. Langsung di situ saya berpikir bahwa indahnya sekolah ini kalau punya drum band. Halamannya luas, bagus, anak-anak kalau dimotivasi pasti akan bagus di sini. Tanggal 20 Juli saya datang bertugas pertama kali hari itu. Jujur saya menangis waktu itu. Jam 6:30 saya sampai di sini, murid-murid sudah banyak. Guru-guru satu pun tidak ada waktu itu. Saya kumpulkan mereka, apel pagi bersama mereka. Saya memperkenalkan diri saya sebagai kepala sekolah yang baru waktu itu tanpa satu guru pun di sini. Setelah itu saya mengajak mereka kami kerja bakti karena sekolah waktu itu masih kotor. Kerja bakti. Saya lihat jam di HP sudah jam 9, satu pun belum datang. Setelah beberapa menit kemudian Ibu Penta datang, Bapak Misen datang. Tapi saya belum tahu itu Penta, itu Bapak Misen, saya belum tahu. Mereka malu dengan saya. Mereka membakar sampah, mengarahkan anak-anak. Setelah itu selesai kerja bakti, satu demi satu guru baru datang. Akhirnya saya bilang karena sudah banyak sekarang kita rapat dulu. Mereka bilang, Ibu tunggu wakasek kurikulum. Saya bilang tidak penting menunggu orang, saya sudah di sini. Masuk sudah, kita mulai rapat.
Dan hari itu rapat juga, hati saya juga sakit karena ternyata guru-guru saya di sini yang harusnya mendapatkan hak dipinggirkan. Ada guru yang sudah sertifikasi, harusnya mengajar 24 jam, tidak diberikan jam. Hati saya sakit waktu itu. Saya kaget, kok sekolah saya seperti ini. Itu jujur, hari ini saya ngomong karena saya masih sakit mengingat nasib-nasib guru saya di sini. Setelah itu, setelah rapat, saya benahi tugas mengajar. Saya minta Bapak Misir dengan Bapak Haji menemani saya melaporkan diri ke kepala desa. Waktu itu masih PLT. Sampai di sana, saya menuliskan nama di buku tamu. Beliau mempersilakan kami masuk. Beliau membaca nama saya, Siti Nuraini Ajit, nama yang tidak asing bagi saya. Saya kaget, kok saya jauh di sini kok ada yang kenal saya. Jadi saya tanya, Bapak kenal saya? Beliau jawab, Ibu tenang dulu. Ibu dari SMP Tampil? Saya jawab, iya. Ibu adalah guru kesayangan anak-anak saya. Itu kata beliau. Jadi di situ saya langsung berpikir, berarti saya di sini tidak sendiri, ada yang menemani saya di sini. Setelah itu saya harus ke kantor camat. Rencananya dari Pak Camat langsung bertemu Bapak Romo, tetapi waktu itu dari dinas memanggil saya untuk secepatnya kembali karena ada urusan yang penting. Akhirnya saya tidak sempat bertemu beliau. Entah sudah berapa lama saya di sini baru saya bertemu beliau. Itu pun karena ada beliau menitip pesan pada Bapak Misen menyampaikan saya dan akhirnya saya bertemu dengan beliau. Saya pernah meminta pada beliau, berkonsultasi dengan beliau lewat WA waktu itu. Bapak, saya ingin beli drum band. Beliau langsung emosi dengan saya waktu itu. Beliau mengatakan, Ibu boleh beli drum band, tapi ingat jangan pernah minta uang 1 rupiah pun pada umat saya. Karena umat saya sudah pernah menyumbang untuk sekolah, tapi sekolah tidak pernah memberikannya. Itu pernyataan beliau saat itu. Akhirnya saya tidak tahu, mungkin lewat tanah di sini, leluhur di sini yang menggerakkan saya. Saya akhirnya berusaha membuat proposal, tetapi karena masa COVID tidak ada yang melayani. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengumpulkan alumni. Dan saya yakin itu bukan karena saya yang mau, tetapi itu karena petunjuk Tuhan bahwa harus lewat seperti itu. Tidak mudah meminta uang dari orang, tetapi kenapa alumni saat itu saya undang langsung datang dan langsung memberikannya? Karena semua itu karena kehendak Tuhan, bukan kehendak siapa-siapa. Tuhan mengabulkan doa semua orang tua yang ada di sini untuk memberikan drum band, tetapi melalui tangan alumni, bukan melalui uang mereka. Dan juga mungkin tunggu saya datang dulu baru drum band itu diizinkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua alumni. Perubahan yang terjadi pada usia ke-38 sampai ke-39, yang pertama, untuk memperbaiki situasi sekolah yang saat itu memang menurut saya benar-benar tidak kondusif seperti khayalan saya dalam sebuah lembaga pendidikan, maka saya pertama kali berpikir bahwa manusia itu dirubahnya itu pertama harus melalui iman. Karakter iman harus diperbaiki terlebih dahulu. Jika iman seseorang baik, pasti gampang untuk dibentuk. Maka saya mengadakan speaker sekolah itu dengan tujuan agar setiap pagi peserta didik semuanya dan bersama Bapak Ibu guru pegawai saya setiap pagi membaca Alkitab, one day one ayat, satu hari satu ayat, dengan renungan. Prinsip saya bahwa saya seorang Muslim, tetapi saya tidak akan mempengaruhi kalian semua. Yang saya inginkan adalah kalian menjadi seorang Katolik sejati, jalankan ajaran agama kalian sebaik-baiknya, jalankan secara baik dan benar. Setiap agama tidak pernah mengajarkan kejahatan, semua kebaikan.
Jika kita jalankan agama kita dengan baik dan benar, kita pasti akan bergandengan tangan bersama-sama memajukan lembaga pendidikan. Siang jam 12 saya wajibkan Angelus. Itu semua hanya untuk guru saya, untuk peserta didik saya, karena semuanya 100% Katolik. Saya pernah membawa analisis guru ke dinas, mereka bertanya pada saya, "Ibu, kenapa tidak ada guru agama Islam?" Saya bilang, hanya di sana yang ada hanya Katolik, satu murid Islam pun tidak ada. Jadi bapak mereka jangan bertanya, kenapa tidak ada guru agama Islam, karena muridnya memang tidak ada. Yang kedua, perbaikan jalan menuju sekolah sudah diperbaiki, jalan yang berlubang-lubang sudah ditambal semuanya. Yang ketiga, sebenarnya gapura sekolah ini sudah dibangun, uangnya sudah ada, hanya karena laptop untuk kurikulum sekolah itu rusak, maka saya terpaksa mengalihkan uang gapura membeli laptop kurikulum, karena kurikulum adalah dapur sekolah. Dia kalau lumpuh maka sekolah akan lumpuh total. Maka uang gapura saya alihkan untuk pembelian laptop. Yang kelima, pemasangan internet gratis untuk SMP Negeri 1 Talipura sudah dipasang, hanya sinyalnya masih lemah. Jadi terpaksa untuk ANBK kemarin kami membeli alat orbit. Jadi pengisian pulsa orbit. Dan SMP yang menumpang di sini kemarin adalah SMP Henga. SD-nya ada 7 SD yang menumpang di sini. Mulok, muatan lokal yang menjadi kekhasan SMP Negeri 1 Talipura adalah kami memilih muatan lokal tenun ikat. Anak-anak diajarkan cara menggulung benang, cara mewarnai. Sudah berjalan. Hanya menurunnya yang kami belum berhasil karena kami belum punya alat tenun. Akhirnya diberikan kepada orang tua murid yang memiliki alat tenun. Jadi sudah jadi 12 lembar. Sudah 12 lembar untuk SMP Negeri 1 Talipura. Dan di kesempatan ini yang mewakili alumni yang hadir ini, sebentar saya minta untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kira-kira alumni mau buat apa untuk Pancawindu nanti? Mau bergandengan tangan, kami SMP Negeri 1 siap bersama alumni memajukan lembaga yang lebih baik lagi. Bagi anak-anak peserta lomba, hari ini juga akan diserahkan hadiahnya. Dan peserta terbaik akan mewakili teman-temannya mengisi acara pada pagi hari ini. Demikianlah sambutan saya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Tak ada langit yang tak mendung, tak ada bumi yang tak bercacing. Mendungnya langit tanda turunnya hujan, cacingnya bumi tanda kesuburan tanah. Pelangi indah beraneka warna muncul setelah hujan turun. Jika ingin taklukkan dunia, pendidikanlah diutamakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagian kecil dari kami, Bapak Ibu guru, para pegawai SMP Negeri 1 Talipura, bersama seluruh peserta didik SMP Negeri 1 Talipura. Bukan hal besar yang kami berikan, tetapi hari ini hanya dengan kue ulang tahun, kami bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan karena lembaga tercinta ini bisa mencapai umur ke-39 tahun. Terima kasih para undangan yang sudah hadir, Bapak Romo bertiga dan Ibu. Kue ulang tahun ini sebagai ungkapan terima kasih dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih sudah bersama kami, sudah memberi wajah-wajah baru untuk kami SMP Negeri 1 Talipura. Saatnya Ibu tiup lilin. Mari kita nyanyi bersama. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Saya mohon doa kita semua agar sekolah kita dapat menjadi sekolah penggerak. Amin, amin, amin. Amin, amin. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya. Yang pertama diberikan untuk siapa? Kue pertama saya berikan kepada Bapak Romoyan karena berkat beliau saya dapat bertahan sampai hari ini. Suap kuenya, suap kuenya, suap kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, kita tepuk tangan. Iya, suap kue kedua untuk siapa, Mama? Dengan Bapak Yudas sekalian. Iya, Bapak Yudas dengan Bapak Gole. Iya, kami minta tampil ke depan. Suap kuenya, oke. Suap kuenya, suap kuenya, suap kuenya sekarang juga, sekarang.
Bapak Gunter dengan Bapak Nandes Pira. pada awal Januari 2021. Akhirnya mereka berproses menjadi orang hebat hari ini. Terima kasih untuk belum Ibu Amin. Saya minta Bapak Wakasek bertiga silakan maju. Wakasek kurikulum, Wakasek kesiswaan dan humas. Bapak Sil mewakili kurikulum karena kurikulum masih ada sibuk AMBK. Mari Bapak, ini guru senior kami. Bapak Leo. Saya minta Bapak Rumorudi dan Mama kami tercinta, Mama Rinte, Ibu kami tersayang Mami. Mari Mama. Mama, mari Mama. Bapak Rumorudi, Bapak Rumorose, Mama terkasih kami di sekitar Susel Mari. Para undangan, mari maju. Dan yang suatu ini saya minta istri.
mewakili alumni silakan maju, dan yang suap kuenya saya minta Ibu Eltris dan Ibu Ican untuk datang suap kue. Bapak yang mewakili alumni dan undangan kami tercinta Bapak Palung. Mari kita semua rasakan kue ulang tahun sedikit-sedikit. Bapak komite, Bapak Dolfus, mari senior kami. Bapak Dolfus yang mewakili alumni, Bapak mari. Sudah tadi Bapak Nades. Sudah. Bapak Nades. Baik. Ibu Kepsek suap duluan, baru yang terakhir Bapak-bapak ganteng, Bapak komite dan Bapak Paul disuap oleh gadis-gadis cantik SMA Negeri 1. Silakan Ibu. Ibu yang suap cukup baik. Mike. Baik, sebentar. Dari tadi Ibu Kepala Sekolah yang menyuapi kita. Hari ini kita berikan yang terbaik untuk Ibu Kepala Sekolah. Sekarang saya menyuap beliau. Karena dengan kegigihan beliau, sekolah ini menjadi sekolah yang mulai harum. Semoga para generasi anak-anak kami yang ada di tempat ini menjadi anak-anak yang berkualitas. Setuju? Oke, sekarang saya akan suap Ibu Kepala Sekolah. Semoga ini akan menjadi berkat bagi kita di lembaga ini. Terima kasih. Sekali lagi kita bernyanyi selamat ulang tahun. Bapak Dolfus dan Bapak Leonardus, silakan maju. Yang paling tersayang di Spental, luar biasa mama kami. Ibu, selanjutnya saya punya adik berdua di belakang yang suap bapak-bapak ganteng. Mari maju sayang-sayang berdua. Silakan pilih di antara ketiga ini siapa yang mau kalian suap. Saya panggil dulu Bapak Lukman, mari. Bapak Sodi, Ibu Maya, Ibu An, tersayang, Ibu Amel, kita makan kue bersama. Mari. Yang suap hanya Ican dan Ibu Eltris. Saya minta Ibu LC, Ibu Ina, Ibu Silvan, kita ini satu atap, satu kaki, satu kepala. Mari kita rasakan sama-sama. Pak Bayu, Pak Sil, mari sepotong. Satu kue untuk semua. Pak Bayu mari, jangan sembunyi di belakang. Mari. Silakan guru-guru, Ibu Maria tersayang kami, mari. Kuenya kita rasa sedikit-sedikit. Seperempatnya Ibu mau bawa untuk mama-mama di dapur yang tersayang. Mereka juga harus merasakan kue ulang tahun.
panggil gurunya. Saya lagi panggil gurunya untuk hadir di depan kamu. Nama Katolik Smak Santo Yosef Tanai beserta jajarannya yang saya hormati Bapak Camat Talipura atau pejabat yang mewakili, juga sekaligus alumni, juga yang saya hormati para alumni yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati pula rekan-rekan guru yang sudah pernah bakti, termasuk istimewa Bapak Matias Namapole. Ini adalah OPA SMP Negeri 1 Talipura. Dia ini pendiri pembuka lahan kerja di sini di Bapak Boleh. Dia bersama Mama Helena, ketua yang sikapnya semua hadirin dan anak-anak sekalian yang saya masih kasih. Tadi sebelum saya ke sini saya sempat diskusi dengan Bapak Boleh. Kita ini mau berikan sambutan, tapi sepertinya kita sendiri omong sendiri yang dengar. Karena yang mau dengar itu tidak ada, orang sudah di luar semua. Lalu saya bilang kepada Pak Boleh, dia dulu. Dulu itu termasuk Pak Gunter pernah omong. Ada satu guru dari Inggris yang mengajar dia waktu di Laratuka. Guru Inggris itu, dan saya juga pernah berhadapan dengan guru dari Australia. Mereka katakan satu guru Indonesia bisa berhadapan dengan 4-50 anak, tapi bisa ditertibkan. Waktu itu satu guru berhadapan dengan 4-50 anak, tapi bisa ditertibkan dalam waktu singkat. Tetapi kalau guru di Inggris, guru di Australia, satu guru berhadapan dengan 8 anak, kepala pusing. Sehingga tadi saya bilang, kini kita mau omong, tapi mau untuk siapa ini? Tidak ada orang. Oke, jadi untuk dalam kaitan dengan ini, kami selaku ini guru-guru tua, kami cerita berdasarkan pengalaman kami ini. Apa itu boleh dipakai atau tidak, nanti itu kemudian. Tadi saya secara pribadi saya sangat mendukung untuk ke depan kita menciptakan generasi yang berkualitas. Untuk ke depan kita mau menciptakan generasi yang berkualitas. Saya sering di kelas saya ngomong begini. Ini kami guru yang ada ini boleh omong sampai taruh kepala ke bawah, pendidikan kami tambah tinggi, tetapi kalau kamu murid tidak mau dengar, tidak akan jadi. Dia datang profesor doktor dari mana, tidak akan bisa. Dan sikap kita kalau tidak mau mendengarkan, tidak akan jadi. Maka kata kualitas itu hanya sebagai slogan, tidak akan terwujud. Jadi kepada anak-adik, baik di SMA, baik di SMP, saya sering tanya kepada kamu, belajarnya buat bagaimana? Kalau bilang belajar itu pertama, kita datang pertama dengarkan kepada guru-guru. Bapak ibu guru omong itu kita dengar, camkan. Tapi ini kalau mau berkualitas, gurunya omong kamu tidak dengar, mau mana lebih hebat? Tidak akan jadi. Ini mantan murid yang sempat hadir ini, angkatan kedua, Fernandes Pera ini. Mereka tahu saya, mereka tahu Pak Boleh. Tapi itu hasilnya. Tadi mereka bilang kami dulu itu 4-50 anak, satu guru berdiri. Wah diam, semua diam. Makanya saya menantang kepada Bapak Ibu guru zaman ini, kamu punya kualitas lebih. Kami dulu hanya program D1, D2. Tidak ada yang terjadi. Hanya D1, 2. This is a story explaining how adversity is made differently by different people. Asa's father placed an egg, a potato, and soaked leaves in this porridge with boiling water. He asked Asa to keep an eye on the food lamp for 10 minutes.
The potato is now sold, and the egg is now hard, and the beheld shade is the water itself. We are all like one of these items. When electricity class, we respond in each of the way they have. Now, are you a potato, an egg, or tea leaves? That's all. Thank you. Dan untuk kita semua, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Talipura dan para guru dan pegawai serta adik-adik yang terkasih, yaitu adik-adik SMP Negeri 1 Talipura. Dan juga yang saya hormati Bapak Pastor Paroki Maria Bintang Laut Gede dan juga dua pastor Dudi dan Moses, dan juga guru pendidik saya yang sudah purna bakti yang hadir pada saat ini, yaitu Bapak Yudas Tadius dan Bapak Matias Namagole, dan juga semua alumni yang sempat hadir, dan juga rekan-rekan alumni mungkin yang ada di luar yang sempat hadir pada saat ini. Ya, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat dan penyelenggaraannya sehingga pada siang hari ini kita berada di tempat ini di SMP Negeri 1 Talipura yang dulu kami sering sapa yaitu Batu Rotok, dan tidak terasa bahwa sudah 39 tahun usia SMP Negeri 1 Talipura. Mungkin sedikit saya menceritakan ke belakang keadaan SMP Negeri 1 Talipura di tahun 82-83 kami angkatan kedua, di mana saat itu kami hadir di tempat ini, kami hanya melihat gedung-gedung yang begitu indah, bagus karena baru, tetapi lingkungannya yaitu penuh dengan hutan belantara atau rumput. Dan angkatan 1, 2, dan 3 yaitu angkatan-angkatan yang cukup berat bagi kami, karena bagaimana kami menghadapi dengan situasi yaitu penuh dengan rumput. Juga saat itu kami juga menghadapi dengan para pendidik, guru-guru, bukan ganas, bukan apa, tapi mereka mendidik kami dengan yang sangat bagus dan kami saling menghargai. Saya memberikan gambaran atau refleksi ke belakang tentang kedua pendidik saya, yaitu Bapak Yudas Tadius dan Bapak Matias Namagole. Yang sangat kami segani dan kami takut yaitu Bapak Matias Namagole. Ya, beliau ini adalah mata pelajaran itu matematika, itu kami sangat segani. Namun di dalam menjalani tugas beliau ini kita segani. Ketika beliau itu lewat, kita semua hormat. Jadi dulu dari kelas 1 sampai kelas 3 kami mengalami beliau berdua ini. Jadi kami sangat menghargai beliau ini. Baik, kita melihat latar atau tema yaitu bersama suksesan Merdeka Belajar wujudkan SMP Negeri 1 Talipura yang berkualitas. Kalau kita melihat usia 39 tahun itu adalah usia yang matang bagi kita, dan saya yakin dan percaya bahwa usia ke-39 ini alma mater ini sudah mencetak banyak manusia-manusia berprestasi atau sudah banyak melahirkan generasi yang terbaik dari tahun 92 sampai dengan sekarang 2021. Sudah banyak yang menjadi pejabat, di antaranya itu adik kelas saya itu Pak Gunter, dan juga banyak yang pastor, ada banyak yang guru, banyak merantau tapi punya pekerjaan tetap. Kalau saya yang hadir di sini sama wakil alumni, mungkin saya memperkenalkan sedikit identitas saya yang sudah disampaikan tadi. Nama saya Fernandes Pera,
saya hanya tamatan SMP Negeri 1 Talipura tahun 86 dan tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA karena tidak kemampuan orang tua. Dan dalam perjalanan saya hanya merantau mencari hidup, dan saat ini saya bekerja di perusahaan swasta, perusahaan perikanan internasional PT KCBS. Jadi bukan saya ini seorang guru atau pejabat yang lain, tidak. Saya hanya menamatkan pendidikan saya di tingkat SMP saja. Dan saya juga sangat bangga melihat adik-adik saya atau anak-anak saya yang begitu kreatif, penampilan begitu bagus. Tadi saya rasa terharu lihat mereka atraksi drum band hadir di ruangan ini, dan juga adik-adik tadi yang membawakan puisi bahasa Inggris. Harapan saya semoga ke depan bisa kembali dan mengabdi menjadi guru bahasa Inggris di tempat ini. Itu harapan saya. Dan yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nur. Ibu Nur ini saya kenal 1 tahun yang lalu ketika Ibu ini mungkin berpikir bagaimana kita mau menggandeng alumni untuk berbuat sesuatu untuk sekolah ini. Dan ketika itu mungkin bersama adik atau Pak Gunter, mereka menemui teman saya Portasius Karikanus. Ketika itu Portasius bilang, teman kita ini ada kedatangan seorang kepala sekolah yang baru di SMP Negeri 1 Talipura. Jadi tujuannya bahwa dia mau menggalang semua alumni yang ada di luar. Kita mau berbuat sesuatu untuk sekolah ini. Dan saya sangat terima kasih kepada Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Pastor Poroki tadi, memang benar kehadiran Ibu di sini sangat membantu. Dan sekolah ini mempunyai perubahan. Ketika Ibu membentuk suatu panitia reuni tahun lalu, waktu itu saya tidak sempat hadir. Namun saya juga bersyukur bahwa semua impian yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa kami menginginkan satu alat itu drum band yang harus didatangkan dari jauh dengan nilai harga yang tidak tahu berapa, tapi akhirnya semuanya berhasil. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu Kepala Sekolah dan juga guru-guru yang lain. Ini saya lihat ada guru-guru muda juga yang hadir di sini. Maaf juga saya tidak sapa juga para pendidik dari Semak Santo Yosef. Ini mungkin angkatan pertama di tahun ini. Terima kasih, dan juga ada adik Semak Santo Yosef yang hadir di sini. Harapan saya ke depan semoga SMP ini menjadi SMP contoh yang seperti Ibu sampaikan tadi. Jadi semoga ada kerjasama yang baik antara para guru, komite, dan juga adik-adik yang masih mengabdi belajar di tempat ini harus bekerja keras. Semuanya itu melalui dengan pendidikan. Kalau tidak ada pendidikan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Dan akhirnya semoga Tuhan selalu menyertai segala usaha niat baik kita, dan kedepannya SMP ini lebih baik, lebih maju, dan akhirnya proses buat SMP Negeri 1 Talipura yang ke-39. Semoga tetap jaya. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari sekali lagi.
Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk para juara. Negeri 1 Talipura bersama staf yang saya hormati Bapak Pastor Paroki Maria Bintang Laut Nebe, yang saya hormati pula Bapak Romo Moses dan Bapak Romo Rudi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Talipura, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA, yang saya hormati pula Bapak Ibu alumni dan tamu undangan, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini merayakan hari ulang tahun sekolah SMP Negeri 1 Talipura yang ke-39 dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato Merdeka Belajar di masa pandemi. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, perlu kita tahu bahwa saat ini seluruh dunia sedang berjuang bersama melawan COVID-19. Tak terkecuali adalah negara kita, Indonesia. Banyak masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19 ini. Di antaranya masalah ekonomi, tindakan kriminal, pendidikan, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19 ini, yang menjadi permasalahan besar bagi masyarakat adalah pendidikan. Hadirin yang saya hormati, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan cepat berakhir. Banyak sekali masyarakat yang kurang mematuhi akan pentingnya protokol kesehatan, sehingga mengakibatkan korban infeksi virus corona yang kian bertambah dari hari ke hari. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Republik Indonesia memutuskan untuk meliburkan para siswa sementara waktu dimulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan guna meminimalisir angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pemerintah pun sudah memberikan upaya kepada para siswa di Indonesia yang kelak menjadi generasi penerus bangsa agar tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai pelajar dengan cara memberikan terobosan agar tetap melakukan pembelajaran yakni menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut pembelajaran dari rumah. Sekarang pun pemerintah sudah membantu para siswa di Indonesia dengan memberikan kuota secara gratis, dikarenakan banyak sekali pelajar maupun orang tua yang mengeluh akibat pemborosan biaya internet. Oleh karena itu, agar dilaksanakannya pendidikan secara efektif dan optimal, maka semua pihak harus saling bekerja sama demi kelancaran pendidikan di era pandemi COVID-19 ini. Tak hanya para siswa dan guru saja, akan tetapi orang tua juga harus ikut berkontribusi dengan cara memberikan dukungan maupun mengawasi anak-anak mereka demi terlaksananya pembelajaran jarak jauh ini. Namun, dari sekian banyak masalah yang harus dihadapi, belajar dari rumah juga memiliki kesan tersendiri. Di antaranya, siswa dapat belajar dimanapun mereka berada, dan yang kedua, orang tua merasa senang karena dapat secara langsung mengawasi anak-anak mereka. Harapan saya untuk kondisi
sejalan nada. Saya berharap semoga pidato ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga pandemi ini cepat berakhir agar masyarakat kembali beraktivitas. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang meriah. Silakan ambil gambar. Ya, kita beri tepuk tangan kepada Kelly, juara 1 pidato bahasa Inggris. Dan kita beri tepuk tangan juga kepada Yulianti Pesri sebagai juara 2 lomba pidato bahasa Inggris. Dan ini perwakilan dari Elizabeth Elin, juara ketiga dari pidato bahasa Inggris dari kelas 8A. Ya, ini pemenang dari pidato bahasa Indonesia atas nama Hortensia Cecilia. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Hortensia Cecilia. Dan juara kedua Lucia Salmatika Putih 9A. Juara 3 Maria Francisca Eriska. Mana tepuk tangannya kelas 8E? Baik, terima kasih. Suster, silakan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 8D. Berikutnya juara 2 dari kelas 9D. Mana tepuk tangannya 9D? Ya, berikutnya tepuk tangan untuk kelas 7E yang sudah memenangkan juara 3 lomba cerdas cermat. Silakan kembali.
sudah menyediakan waktunya untuk memberi hadiah kepada Bapak Butet untuk maju ke depan menyerahkan piagam dan hadiah. Kepada Bapak kami persilakan. Nanti setelah pembagian piagam dan hadiah kami minta kesediaan Bapak untuk berbincang sedikit sepatah dua kata untuk kami. Bapak sebagai alumni dan sebagai pemerintah Kecamatan Kaliburan. Ya, Bapak, kami minta kesediaan Bapak untuk berbincang sedikit. Sepatah dua kata untuk kami, Bapak sebagai alumni dan pemerintah Kecamatan Kaliburan. Kepada Bapak kami persilakan. Untuk piagam yang belum kita